Senang bertemu kembali saudaraku yang terkasih dalam sukacita yang dari Tuhan. Kita kembali hendak menerima firman-Nya, membekali kita untuk melakukan setiap pekerjaan kita di hari ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat yang pertama. Ya Tuhan, pimpinlah. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku mengikuti jalan salib-Mu, serta-Mu damailah jiwaku, walau susah perjalananku, dengan Roh-Mu jalanku tempuh, menguatkan hati jiwaku, memuji memuliakan-Mu, hingga tibaku di rumah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Di dalam sukacita kembali Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami hendak menyambut firman-Mu agar menguasai kehidupan kami. Bukalah hati kami, pikiran kami, terlebih telinga pendengaran kami, agar firman-Mu leluasa menguasai dan memimpin kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, di hari terakhir di minggu ini, hari Sabtu 25 Juli 2020, dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-130. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dalam bahasa Batak Toba, pangukapod diakkahatamido patiur parnidaan, marrohaihon akka naoto. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tentu mengenal yang namanya kompas, yaitu sebuah alat penunjuk arah yang sangat dibutuhkan oleh kalangan militer atau juga para penjelajah-penjelajah. Kompas sangat menolong mereka untuk menemukan jalan yang benar ke arah yang ingin dituju atau dicapai. Tentunya dengan kompas mereka akan lebih mudah dalam perjalanan. Namun sebaliknya, tanpa kompas mereka akan menghadapi berbagai kendala dan rintangan di dalam perjalanannya. Bahkan tanpa kompas mereka bisa celaka. Orang percaya atau Kristen memiliki kompas, yaitu firman Allah yang kita dapat baca di dalam Alkitab. Melalui Alkitab, orang-orang Kristen dapat mengenal siapa Tuhan yang dia percaya, yang dia sembah. Melalui Alkitab, orang-orang Kristen juga dapat mendengarkan suara Allah. Dengan Alkitab, orang Kristen dapat bergaul dengan Allahnya. Oleh karenanya, Alkitab menjadi petunjuk atau jalan kebenaran yang Tuhan telah berikan. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa tanpa Alkitab, orang Kristen hidupnya akan tersesat
dan menghadapi celaka. Namun ironisnya, sering sekali kita bersikap sombong, bersikap arogan, sehingga tidak mau lagi memakai kompas yang telah Tuhan berikan itu. Kita lebih percaya dan mengandalkan kemampuan, kepintaran yang telah menjadikan kita sombong, menyombongkan diri sendiri. Padahal kita telah mengetahui bahwa firman Tuhan yang menjadi penuntun, pengarah hidup kita, yang akan membawa kita menuju kebahagiaan hidup. Sedangkan jika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, justru tidak jarang membuat kita terjerumus dalam kesengsaraan hidup, dan sesungguhnya kita hanyalah orang-orang bodoh di hadapan Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh dan menjadikannya berhikmat. Dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita lebih memahami bahwa ternyata hanya dengan firman Tuhan yang tersingkap atau disingkapkan bagi kita, memberi kita terang dan pengertian. Terang berarti menjadi suluh, menerangi jalan kita. Penuntun, dan bahkan lebih jauh lagi, terang menghalau segala bentuk kegelapan yang ada di dalam diri kita. Dengan memedomani firman Tuhan, selanjutnya kita pun diberi pengertian. Terlebih pengertian takut akan Tuhan. Saudaraku, kita harus jujur mengaku bahwa ternyata tidak sedikit dari orang Kristen yang memiliki pengertian yang salah tentang takut akan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu pribadi yang menakutkan, yang harus ditakuti. Misalnya seperti seorang anak takut kepada orang gila. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih, dan Dia sendiri adalah kasih. Oleh karena itu, takut akan Tuhan berarti kita tidak mau membuat Tuhan itu kecewa. Sebab Dia benar-benar mengasihi kita. Tidak mungkin kita mengecewakannya. Dengan mengatakan takut akan Tuhan, berarti kita juga tidak akan mau mempermalukan namanya dan membuat namanya diolok-olok dan dihina orang, baik melalui perkataan, melalui sikap, perilaku, pikiran, dan tindakan kita. Apa yang akan kita rasakan dan alami apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan? Ada beberapa hal yang boleh saya bagikan untuk kita. Yang pertama, kita akan menerima petunjuk dari Tuhan untuk jalan yang akan kita pilih, untuk kita lalui, dan untuk kita tempuh, sehingga kita tidak akan tersesat. Itu yang pertama, jika kita hidup takut akan Tuhan, diberi petunjuk. Yang kedua, kita akan menetap tinggal dalam kebahagiaan. Saya percaya ibu bapak saudara yang terkasih, semua mendambakan kebahagiaan hidup, baik secara finansial, kesehatan, terlebih dalam keimanan kita. Tinggal di dalam kemakmuran, kesejahteraan hidup, kita akan merasakannya. Yang ketiga, rahasia Tuhan akan disingkapkan kepada kita ketika kita menunjukkan cara hidup takut akan Tuhan.
rahasia itu akan disingkapkan. Karena rahasia Tuhan hanya ada pada mereka yang takut akan Dia. Sehingga dalam hubungan dengan Tuhan tidak ada lagi yang tersembunyi, melainkan semuanya menjadi jelas dan terbuka. Yang keempat, Tuhan akan menyatakan janjinya. Dengan demikian orang yang takut akan Tuhan akan menerima dan mengalami segala berkat dan janji Tuhan yang tercakup di dalam ikatan janjinya. Ibu bapa serta saudara terkasih, pada masa sekarang orang-orang Kristen diperhadapkan dengan banyak nilai-nilai perubahan zaman yang modern ini, yang dapat mempengaruhi iman dan bahkan mencabut akar-akar yang sudah lama dipelihara selama ini. Misalkan saja apa yang telah kita dengar tentang satu kata sekularisme, yaitu paham yang menekankan hidup tanpa Tuhan, hidup sekular, bebas. Juga ada kata hedonisme yang hampir selaras dengan kata konsumerisme yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia akhir-akhir ini, yaitu berusaha mengejar kesenangan hidup, menikmati kesenangan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dengan adanya paham-paham itu, sehingga patron, alat pengukur nilai hidup seseorang telah berubah, telah ditentukan oleh kepemilikannya. Seberapa banyak harta yang dia miliki, sejauh mana dia menikmati dan mengkonsumsi produk-produk industri atau teknologi yang sangat canggih pada zaman ini, maka manusia itu berlomba untuk memiliki dan memiliki. Bahkan hampir tidak bisa lagi dibedakan antara fungsi dan gengsi, hanya karena gaya hidup di zaman ini. Melalui proses kehidupan yang kita jalani, dalam perkembangan-perkembangan yang saya sebutkan tadi, juga telah merubah mindset, cara berpikir kita. Apapun akan dilakukan oleh manusia zaman sekarang demi mendapatkan kesempurnaan finansial hidup. Bahkan hidup tanpa beragama pun dilakukan oleh sebagian orang demi mengejar kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi. Apa yang harus kita perbuat agar kehidupan kita sebagai orang percaya terhindar dari pola hidup yang demikian? Maka hari ini kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya firman Allah yang dapat memberikan pencerahan, yang dapat memberikan tuntunan serta pengertian. Saat firman itu telah disingkapkan, dibukakan bagi orang-orang yang menerimanya, dan tentunya yang menjadikannya pelita kehidupan. Sebagaimana kita baca dalam Mazmur pasal 119 ini pada ayat 105, dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan adalah harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kita boleh bertanya kepada diri sendiri, seberapa berharganyakah firman Tuhan bagi kita jika dibandingkan dengan harta finansial dalam hidup kita ini? Oleh karena firman Tuhan yang menjadi pelita, menuntun jalan orang benar dalam jalan hikmat yang memimpin ke jalan yang lurus. Firman Tuhan menjadikan hikmat yang mengajarkan kita menghargainya.
merenungkannya, menyimpan dalam hati. Maka dengan demikian setiap orang percaya akan tetap menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan dan benar-benar menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, agar hidupnya berkenan di hadapan Allah, serta dilayakkan menjadi berkat bagi orang lain di dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, sahabat dan murid Tuhan Yesus, kita sadar dan mengaku manusia adalah makhluk berpikir. Bahkan makhluk yang cerdas, Homo sapiens. Manusia memiliki akal sehat, pikiran, rasio, daya nalar, daya cipta, dan karsa untuk mengembangkan hidupnya. Maka proses hidup yang dijalaninya semakin mematangkan, mendewasakan dia. Tentunya sebagai orang yang berhikmat, kita akan mengutamakan rancangan dan kehendak Tuhan untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan hidup. Oleh karenanya, mari saudaraku, berjalan, berkelakuan, bertindak, hiduplah dengan iman kepada Allah, mempercayai firman dan janji-janjinya, dan dengan sungguh-sungguh berusaha hidup saleh, menentang ketidakbenaran dan ketidakadilan sebagai perwujudan kehidupan gereja yang sebenarnya. Bahwa kitalah gereja Tuhan yang hidup dan bersaksi melalui tingkah laku, perbuatan nyata. Ibadah yang benar di mata Tuhan adalah dengan melakukan kehendaknya, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Hidup keseharian kita merupakan pengejawantahan hubungan atau relasi dalam persekutuan kita dengan Tuhan Allah, sehingga menjadikan hidup kita layak dan berkenan di hadapannya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan telah disingkapkan bagi kita, maka kita akan memiliki terang kehidupan, pengertian memahami maksud Tuhan, dan kita tidak lagi menjadi orang bodoh yang hanya mengandalkan pikiran dan kemauan kita. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala syukur serta hormat kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang telah menyingkapkan terang, memberi kami pengertian, sehingga kami semakin memahami, mengerti akan maksud Tuhan, agar kami hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang benar-benar menunjukkan kualitas kehidupan kami seperti yang Tuhan mau. Berkatilah firman-Mu untuk kami hidupi hari ini dan seterusnya. Berkati kami dalam setiap pekerjaan pelayanan kami, agar itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Pekerjaan dan seluruh rencana boleh terlaksana sebagaimana yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang bergumul, sakit, yang sedang mendambakan apa yang mereka rindukan selama ini, baik di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan persekutuan dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami berkenan bagi-Mu, karena kami telah diterangi oleh firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, dan biarlah
Firman Tuhan yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk berkarya, melakukan yang terbaik, dan tetap jaga kesehatan. Horas.